Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan tentang persoalan di seputar warisan. Karena kita tahu masalah waris ini ya, kalau kita nggak hati-hati maka akan menimbulkan banyak konflik ya. Dan akibatnya ya sangat menyedihkan ya, bisa jadi sekeluarga satu dengan lainnya, bahkan keluarga kandung marah-marahan, tidak bertegur sapa, bahkan saling memutuskan tali silaturahim. Ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itulah saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya. Ini yang paling dasar. Ketika kita mau membagi harta waris, maka yang paling dasar yang harus semua ahli waris itu menyadari bahwa semua harta yang ditinggalkan, baik itu mungkin dari orang tua kita atau kakek dan nenek kita atau saudara kandung kita misalkan, itu semua adalah kepunyaan Allah ya. Saya ulangi, itu adalah kepunyaan Allah, bukan punya orang-orang tua kita, bukan nenek dan kakek kita, bukan juga saudara-saudara kita, tapi semua adalah kepunyaan Allah. Nah, oleh Allah kemudian dititipkan kepada manusia yang hidup di alam dunia ini. Maka ketika manusia itu meninggal dunia ya, siapapun juga, Allah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini dasar yang paling pokok bagi setiap manusia, terutama bagi ahli warisnya, bahwa semua harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu, yang warisnya akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sayang betul kepada hamba-hambanya, terutama kepada ahli waris yang dititipkan warisnya itu meninggal dunia. Apa bentuk kasih sayang Allah? Jadi Allah kembalikan harta itu kepada ahli warisnya ya. Dan lebih luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, hitung-hitungannya pembagian waris itu kepada yang berhak menerimanya, Allah udah cantumin tuh. Ada haknya ibu, ada haknya bapak, ada haknya suami, ada haknya istri, ada hak anak-anaknya, ada hak khawasi nanti kalau memungkinkan. Itu langsung hitung-hitungannya itu atau persentasenya itu langsung dari Allah. Tidak ada intervensi manusia, termasuk dari Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak. Jadi semua mutlak
hitung-hitungan itu bagian-bagiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas dan tegas tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa surat yang keempat ayat 11 ayat 12 itu sumbernya diantaranya di sana. Jadi Allah baik. Kemudian yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita, sebagaimana juga saya sering diundang untuk menyelesaikan persoalan waris, konflik waris ya yang dihadapi oleh satu keluarga itu, ini bisa terjadi konflik itu karena apa? Karena beberapa faktor ya, konflik waris itu bisa terjadi padahal Allah udah kasih, Allah udah berikan hitung-hitungannya, tinggal dilaksanakan saja, tapi seringkali muncul konflik dalam pembagian waris. Kenapa bisa demikian? Yang pertama karena ada di antara keluarga itu yang tidak sadar, tidak paham bahwa harta itu tidak kekal. Harta itu cuma sementara, sekilas, ya. Jadi dia kepengen segala-galanya, padahal itu cuma sekilas. Itu faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua, ada di antara keluarga itu yang tidak mendalami ilmu faraid, tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu. Bahkan mau ngatur-ngatur, ini jadi konflik. Udah ngatur-ngatur, maka yang diatur untuk kepentingan sendiri, yang lainnya protes. Jadi persoalan. Lalu yang ketiga ini ada di antara anggota keluarga itu yang rakus, yang tamak terhadap harta, kepengen menguasai harta yang lebih. Kalau perlu orang lain nggak perlu dapat, yang dapat cuma dia aja. Nah, faktor rakus pun itu menjadi konflik dalam pembagian waris. Lalu yang keempat adalah ketika ada konflik dalam satu keluarga, di mana di antara keluarga itu ada salah satu di antaranya itu yang tidak takut kepada azab Allah. Karena kalau mengatur atau mengambil harta tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengambil hak orang lain, Allah akan murka, Allah akan siksa dan tidak tanggung-tanggung. Siksanya di neraka untuk selama-lamanya, dan baginya adalah siksa yang sangat menghinakan. Oleh karena itulah, hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, berhati-hatilah di dalam pembagian waris. Ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Ikuti bagaimana segala sesuatunya dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sekali-sekali kita ikuti otak kita belaka, atau jangan kita ikuti hawa nafsu kita belaka. Kelak kita akan menjadi orang yang merugi. Kalau demikian, maka kita kembali untuk komitmen melaksanakan pembagian waris itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.